Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Evi Dwi Suryani, Sarjana Sastra, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Kalijambe, Kabupaten Sragen. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil pembelajaran dari guru-guru hebat untuk modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tanpa menyadari bahwa ternyata sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, banyak sekali kekeliruan yang telah saya lakukan dalam pembelajaran di kelas bersama murid. Antara lain yaitu, saya menganggap bahwa murid ibarat kertas kosong. Guru bebas melakukan apa saja semaunya. Bahwasanya anak yang lahir sudah memiliki bakat dan keterampilan masing-masing. Anak adalah suatu kertas yang tertulis dan berwarna, sehingga kita sebagai guru harus dapat mengembangkan potensinya dengan sebaik mungkin. Anggapan saya yang kedua yaitu, semua murid itu sama. Guru mendidik semua murid dengan cara yang sama. Seyogyanya guru harus mengenali karakter dan sifat anak didiknya, karena anak satu dengan lainnya itu berbeda, sehingga cara memerlakukannya juga harus berbeda. Selain itu, proses mendidik dan mengajar anak hendaknya menyesuaikan perkembangan zamannya. Anggapan saya yang ketiga yaitu, murid hanya sebagai objek pembelajaran atau teacher center, di mana pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam hal ini, saya belum menggunakan metode, model, maupun strategi pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, di mana hal itu dapat merangsang keaktifan murid dalam belajar, sehingga murid hanya condong sebagai penerima saja, tidak ada kolaborasi guru dengan murid dalam proses pembelajarannya. Anggapan saya yang keempat yaitu, pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu. Dalam mengajar, guru hanya mengajar materi semata untuk mencapai target belajar tanpa melakukan refleksi pembelajaran, serta kurang memperhatikan apakah murid sudah paham atau belum. Selain itu, guru kurang memperhatikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Anggapan yang kelima yaitu, pembelajaran berorientasi hanya dengan nilai bagus. Dalam pembelajaran masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, di mana anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan cenderung meremehkan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat anak tertekan dan kurang percaya diri jika mendapat nilai jelek. Dampaknya, anak akan cenderung curang ataupun mencontek saat tes agar mendapatkan nilai bagus. Sehingga di sini proses belajar kurang dihargai. Adapun setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, saya dapat menyampaikan beberapa poin penting terkait konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, bahwa 1. Anak itu bukan tabula rasa. Maksudnya, anak tidak bisa dikatakan sebagai kertas kosong yang harus kita isi sesuai keinginan kita, karena di situ anak-anak memiliki bakat, minat, laku, sosiokultural atau budaya, budi pekerti yang perlu ditebalkan. Nah, ini tugas guru untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budayanya. Dan yang kedua yaitu bahwa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan yaitu
penuntun atau among. Hal ini bermakna bahwa guru memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, peran trilogi pendidikan sebagai guru harus diterapkan. Peran guru sebagai role model akan selalu diingat, dilihat, dan juga ditiru murid-muridnya, baik dari perkataan sampai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik yang mampu berperan. Ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun atau memotivasi, sedangkan tutwuri handayani di belakang memberi dorongan dan arahan. Hal ini berguna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini. Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga sekarang ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Untuk selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang diperoleh yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap murid itu unik, maka guru perlu mengeksplor lebih dalam keunikan mereka, di mana guru ibarat petani ataupun tukang kebun kehidupan. Guru akan mendidik dan mengajarkan muridnya sesuai dengan karakteristiknya, sesuai kemampuan dan juga bakat yang dimiliki pada diri si anak. Guru tidak akan memaksakan si anak untuk menjadi di luar dirinya, namun guru akan merawat anak didiknya agar mewujudkan cita-cita sesuai dengan bakat dan karakteristik yang dimilikinya. Poin keempat, setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik tanpa dengan tekanan. Selain itu, dalam hal ini kodratnya murid sebagai anak adalah bermain. Pendidikan yang memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda seperti audio, visual, maupun kinestetik. Tugas seorang guru yaitu mendesain pembelajaran yang mampu memfasilitasi gaya belajar murid yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik murid, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan murid dalam belajar. Adapun yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Saya berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. 3. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam pengembangan potensi maupun kreativitas sesuai bakat dan minatnya. Kelima, yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dengan berpegang teguh untuk memerdekakan anak. Selanjutnya yaitu pembelajaran tidak lagi bersifat menuntut, namun menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid. Sekian materi koneksi antar modul 1.1 yang sudah dipelajari bersama Bapak Ibu Guru Hebat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Akhir kata, terima kasih, salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.